Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 10 Februari 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Dinas Kominfo Jawa Timur menggelar rapat Strategic Alignment Forum tahun 2024 di Banyuwangi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kontribusi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Menkominfo hadiri acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di kota Surabaya. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar rapat Strategic Alignment Forum tahun 2024 dengan tema Jatim Digital Mendukung Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 5 sampai 6 Februari 2024 dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim Ahmad Jazuli, mewakili Sekdaprov Jatim. Kegiatan diikuti 172 peserta terdiri atas Kepala Dinas atau pejabat Diskominfo dan Bapeda Kabupaten atau Kota di Jawa Timur, serta pejabat struktural fungsional Diskominfo Jatim. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar rapat Strategic Alignment Forum tahun 2024 dengan tema Jatim Digital Mendukung Indonesia Emas 2045 di El Hotel Banyuwangi 5-6 Februari 2024 yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jawa Timur Ahmad Jazuli. Ahmad Jazuli mengatakan Indonesia akan menghadapi megatrend pada 2045, di mana teknologi akan menggantikan 40% pekerjaan existing saat ini, sehingga membangun ekosistem transformasi digital merupakan keharusan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan membangun pelayanan publik berbasis digital yang lebih baik. Ahmad Jazuli juga mengatakan Pemprov Jawa Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur atas capaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE. Indeks SPBE Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 3,62 dengan nilai tertinggi berada pada domain layanan SPBE sebesar 4,88. Hal ini menunjukkan bahwa baik Pemprov dan pemerintah kabupaten kota telah on the track dalam bertransformasi digital. Tidak hanya menjadi tujuan, tetapi telah menjadi way of life dalam melaksanakan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk koordinasi dan bagian dari upaya sinergitas pelaksanaan program dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Pemprov Jawa Timur berupaya untuk melakukan penggabungan gagasan secara vertikal dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan kegiatan strategis di Jawa Timur yang dapat menjadi stimulan pembangunan daerah. Salam optimis. Jatim bangkit. Luar biasa. Dari Banyuwangi, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Timur bersama SKK Migas serta KKKS Krisinergi Satria Ltd menggelar sosialisasi survei geoteknikal dan geofisikal untuk pemasangan jalur pipa onshore dan offshore wilayah kerja Blok Satria dalam pengembangan lapangan Lengo Kabupaten Tuban. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas ESDM Jatim pada Senin 5 Februari 2024 merupakan salah satu wujud koordinasi untuk mewujudkan sinergitas antara Pemprov Jatim dan Kabupaten Kota dalam mengoptimalkan peningkatan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur bersama SKK Migas serta KKKS Krisinergi Satria Ltd menggelar sosialisasi survei geoteknikal dan geofisikal untuk pemasangan jalur pipa onshore dan offshore wilayah kerja Blok Satria dalam pengembangan lapangan Lengo Kabupaten Tuban di kantor Dinas ESDM Jatim, Surabaya, Senin 5 Januari 2024. Kepala Dinas ESDM Jatim Nurholis melalui Kepala Bidang Energi Randy Herdianto mengatakan, atas nama Pemprov Jatim,
Ia mengucapkan terima kasih kepada Kris Energi yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara sosialisasi. Dikatakan Randy, sosialisasi ini merupakan salah satu wujud koordinasi untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diketahui, saat ini di wilayah Jawa Timur terdapat 28 wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas, yang statusnya 8 eksplorasi, 17 produksi dan 2 pengembangan. Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga merupakan daerah penghasil migas yang besar setelah Riau dan Kalimantan Timur. Potensi migas yang besar di Jawa Timur ini merupakan suatu sumber pasokan energi yang mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, baik untuk kegiatan industri, pembangkitan, rumah tangga, dan lain-lain. Nampak hadir dalam kegiatan sosialisasi ini perwakilan Polda Jatim, Kodam 5 Brawijaya, TNI Angkatan Laut, Otoritas Kepelabuhan Indonesia, nelayan, Pemkab Tuban, Bojonegoro, Lamongan, serta OPD lingkungan Pemprov Jatim. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Tahu nggak kalian, mencoblos itu penting karena masa depan negeri ini ditentukan oleh siapa pemimpin yang akan kita pilih. Kita tahu, Indonesia adalah negeri yang indah dengan kekayaan budaya dan keberagaman yang sangat luar biasa. Dan bagaimana kita menjaga keindahan ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan hak pilih kita dalam pemilu 2024. Pasti di antara kita ada yang belum pernah mencoblos, padahal prosesnya tidak rumit. Pemilu tahun ini, kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Yang perlu diperhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Warna kuning untuk memilih calon anggota DPR RI. Warna merah untuk memilih calon anggota DPD RI. Sedangkan warna biru untuk memilih calon anggota DPRD provinsi. Dan warna hijau untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya kalian, jangan sampai gagal fokus. Karena suara kita menentukan untuk 5 tahun ke depan. Saat mencoblos, yang harus kita perhatikan, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon. Bila kalian mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan, surat suara kalian tidak sah. Dan pastikan kalian mencoblos di bilik suara. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara dan mengunggahnya di media sosial itu dilarang keras. Kami merasa bangga setiap kali mencoblos, karena itu artinya kita ikut bertanggung jawab atas masa depan negara ini. Ayo, datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, gunakan hak pilih Anda. Kami yakin kalian tidak golput. Beralih ke info ekonomi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kontribusi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan HUT ke-49 IWAPI dan peluncuran program kerja tahun 2024 Dewan Pengurus Daerah atau DPD IWAPI Jawa Timur di Surabaya, Senin 5 Februari 2024. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakini bahwa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI memiliki peran strategis dalam mengembangkan perempuan pengusaha untuk pembangunan berkelanjutan. Gubernur Jatim pun mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis. Hal ini disampaikan Gubernur Jatim saat menghadiri peringatan HUT ke-49 dan peluncuran program kerja tahun 2024 Dewan Pengurus Daerah IWAPI Jawa Timur. Kegiatan diselenggarakan di Surabaya pada hari Senin 5 Februari 2024.
Kegiatan ini juga disertai pameran produk untuk menunjukkan keragaman dan potensi bisnis yang dimiliki perempuan pengusaha di Jawa Timur, serta peragaan busana karya sejumlah desainer yang tergabung dalam IWAPI Jatim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemilu, Kota Surabaya menjadi tuan rumah acara Demi Indonesia Cerdas Memilih. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 6 Februari 2024 di Diandra Convention Center dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi sebagai keynote speech. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memberi pesan khusus dalam acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Surabaya. Budi Ari mengajak para mahasiswa menyukseskan pemilu 2024. Budi Ari menyebut pemilu saat ini masuk dalam kategori sangat sejuk, kalaupun suhu meningkat masih dalam batas kewajaran. Budi Ari juga berharap para mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa bisa memilih sesuai hati nurani. Talkshow Demi Indonesia menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai keynote speech. Acara yang terbuka untuk umum dan gratis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang merupakan tokoh-tokoh terbaik daerah. Ada Ketua KPU Jawa Timur dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur, hadir pula Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, Kajati Jatim, dan Rektor Universitas Airlangga. Demi Indonesia Cerdas Memilih merupakan talkshow kerjasama antara Detikcom dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Bakti Kominfo, dan Telkomsel. Demi Indonesia Cerdas Memilih hadir untuk memperkaya wawasan masyarakat dengan literasi pemilu yang komprehensif. Masyarakat juga diajak menjaga harmoni sosial dan tidak termakan provokasi. Demi Indonesia Cerdas Memilih pun bermaksud menyebarkan informasi soal pemilu damai. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Inti dari setiap pertandingan adalah kebersamaan. Tidak sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menunjukkan sikap sportif dalam setiap langkah. Saling mendukung, menghormati setiap keputusan, dan mengakui keberhasilan lawan, serta tetap bahagia. Waktu semakin dekat, saatnya menentukan sikap. Ayo, datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda. Kami, kita semua, menolak golput. Beralih ke info komunikasi, guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan hoaks, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Surabaya menggelar pelatihan bertajuk Metode Pre-Banking untuk Penginderaan Hoaks di Bakorwil Jember pada Selasa 6 Februari 2024. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menggelar kelas Pre-Banking pada Selasa 6 Februari 2024 di Aula IJSC Bakorwil 5 Jember. Untuk diketahui, kelas ini merupakan upaya mencegah sebelum disinformasi atau hoax itu muncul. Kelas Pre-Banking dengan subtema metode Pre-Banking untuk penginderaan hoax secara resmi dibuka oleh Subkoordinator Pengelolaan Opini Bidang Komunikasi Publik, Dr. Anda Siti Purwaningsih, MN.
Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap layanan informasi bagi kelompok informasi masyarakat dan relawan teknologi informasi dan komunikasi atau RTIK di Jember bisa menyerap informasi dan materi yang akan disajikan oleh pemateri. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi para narasumber dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap pemberantasan konten informasi negatif atau berita hoax. Acara ini sebetulnya kegiatan ini kan sama Kominfo Jatim kita udah lakukan di 4 kali ya. Ini Jember ini yang keempat, sebelumnya di Jombang, lalu 2 sebelumnya di Surabaya. Harapan kami itu metode pre-banking ini semakin dikenal ya oleh masyarakat. Jadi nggak selalu cek fakta, tetapi kita juga mencegah hoax sebelum bersemi gitu. Jadi lebih banyak masyarakat yang bisa melakukan pencegahan daripada sekedar nanya ini hoax atau bukan. Nah, sangat bermanfaat sekali ya. Berterima kasih ke MAFINDO dan juga Diskominfo Jawa Timur sudah mengadakan kegiatan pre-banking ini, karena dengan adanya pre-banking ini saya atau kami dari relawan TIK itu sendiri sudah paham bagaimana sih caranya membuat konten tentang pre-banking, karena jujur sebelumnya kami juga bingung bagaimana sih kita ambil topik tentang pre-banking, karena kan paling mudah buat konten itu tentang debanking, yaitu konten yang udah ada, yang udah jelas hoax, itu kita cari kebenarannya. Tapi kan kalau pre-banking ini beda, pre-banking ini kan kontennya isunya belum tentu ada, tapi kita udah harus bikin pre-bankingnya biar isu-isu hoax itu nggak terjadi gitu. Dari Kabupaten Jember, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim Bagi.